Tragedi Pembantaian Rawagede. Pembantaian Rawagede adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawagede yang sekarang terletak di desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, di antara Karawang dan Bekasi, oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947. Sewaktu melancarkan agresi militer pertama, sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Pertempuran kemudian berkobar di daerah antara Karawang dan Bekasi, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil. Pada tanggal 4 Oktober 1948, tentara Belanda melancarkan pembersihan. Dalam peristiwa ini, 35 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan yang jelas. Peristiwa ini dikira menjadi inspirasi dari sajak terkenal yang bernama Chairil Anwar yang berjudul Antara Karawang dan Bekasi. Tetapi ternyata dugaan tersebut tidak terbukti. Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintahan Belanda harus bertanggung jawab dan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya. Dan awal mula jalannya peristiwa di Jawa Barat, sebelum perjanjian Renville ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi 7 Desember melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3 sampai 9 RI yang terdiri dari pasukan Para Company dan 12 Kenieveld Company, yaitu Brigade Cadangan dari pasukan Para Company dan DST, Depot Speciale Troepen. Sekitar 130.000 tentara Belanda dikirim ke bekas Hindia Belanda yang pada saat itu Indonesia masih dalam operasinya di daerah Karawang, dan tentara Belanda memburu Kapten Lukas Gustario atau Komandan Kompi Siliwangi yang kemudian menjadi Komandan Batalion Brigade kedua Divisi Siliwangi yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda di wilayah Rawagede. Juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia, namun juga gerombolan pengacau dan perompak. Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pemimpin seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun, dan kemudian mereka memaksa seluruh penduduk untuk keluar dari rumahnya masing-masing dan berkumpul di tempat yang lapang, dan penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer. Kemudian, mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik Indonesia. Namun, tidak satupun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut, dan pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke dalam hutan, walaupun terkena luka tembakan. Sai, yang kini berusia 83 tahun, menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya, sekitar 20 orang jumlahnya, disuruh berdiri berjejer ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin, atau yang biasa dikenal dengan istilah didredet. Ayahnya, yang berdiri di sampingnya, tewas terkena tembakan. Dia juga jatuh terkena tembakan di tangan, tetapi dia pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri. Hari itu, tentara Belanda membantai sekitar 431 penduduk Rawagede tanpa ada pengadilan dan tuntutan atau pembelaan, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan. Tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat. Hal itu sebuah tindakan yang merupakan kejahatan perang. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa karena banyak yang hanyut di bawah sungai yang banjir karena hujan deras. Seseorang veteran tentara Belanda yang tidak mau disebut namanya dari desa Wemmel, sebuah desa di provinsi Groenland,
Belanda Timur mengirim surat kepada korban perang yang berisikan sebagian berikut. Dari arah Rawagede, tentara Belanda ditembaki. Maka, diputuskanlah untuk mengajar desa ini untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain. Saat malam hari, Rawagede dikepung. Mereka yang mencoba meninggalkan desa dibunuh tanpa sunyi atau diserang, ditekan ke dalam air sampai tenggelam. Kepala mereka dihantam dengan popor senjata dan lain-lain. Jam 5:30 pagi, ketika hari mulai siang, desa ditembaki dengan mortir. Pria, wanita, dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan patut dibunuh. Semuanya ditembak mati. Kemudian, desa dibakar, dan setelah itu, tentara Belanda menduduki wilayah itu. Penduduk desa yang tersisa lalu dikumpulkan, jongkok dengan tangan melipat di belakang leher. Hanya sedikit yang tersisa. Belanda menganggap Rawagede telah menerima pelajarannya. Semua lelaki ditembak mati oleh pasukan yang dinamai Angkatan Darat Kerajaan. Semua perempuan dan anak-anak ditembak mati. Padahal Belanda negara demokratis, dan desa Wemel pada tanggal 20 September 1944 diserbu tentara Jerman. 14 warga sipil tewas, dibunuh secara keji oleh tentara Jerman. Tampaknya, dari peristiwa Wemel ini, sang veteran menulis surat penyesalan tersebut, dan hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Di sana, seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu. Mereka terpaksa menggunakan daun pintu dan kemudian diuruk tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari. Dan pemimpin Republik kemudian mengadukan peristiwa pembantaian ini kepada Komisi Jasa Baik untuk Indonesia dari PBB. Namun, tindakan komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut, yang mereka sebut sebagai deliberate and ruthless, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak berdosa sebagai kejahatan perang atau war crimes. Tahun 1969, atas desakan parlemen Belanda, pemerintahan Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh tentara kerajaan Belanda. Hasil penelitian disusun dalam laporan yang berjudul The Nota. Laporan resmi ini disampaikan oleh Perdana Menteri Lee Jong pada 2 Juni 1969, dan pada bulan Januari 1995, laporan tersebut diterbitkan menjadi buku dengan format besar setebal 282 halaman. Di dalamnya terdapat sekitar 140 kasus pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Dalam laporan The Nota yang hampir 50 tahun setelah agresi militer mereka, tercatat bahwa yang dibantai oleh tentara Belanda di Rawagede hanya sekitar 150 jiwa. Dan juga dilaporkan bahwa mayor yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut demi kepentingan yang lebih tinggi, sehingga tidak dituntut ke pengadilan militer. Di Belanda sendiri, beberapa kalangan dengan tegas menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda pada waktu itu adalah kejahatan perang atau oorlogsmisdaden, dan hingga sekarang masih tetap menjadi bahan pembicaraan. Bahkan, film dokumenter mengenai pembantaian di Rawagede ditunjukkan di Australia. Anehnya, di Indonesia sendiri, film dokumenter ini belum pernah ditunjukkan. Pembantaian di Sulawesi Selatan dan di Rawagede, serta berbagai pelanggaran HAM berat lainnya, hanya sebagian kecil bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda dalam upaya Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun hingga kini, pemerintahan Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Belanda tetap menyatakan bahwa pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia
telah diberikan pada 27 Desember 1949 dan hanya menerima kemerdekaan secara politisi sebagaimana disampaikan oleh Menlu Belanda Ben Bot di Jakarta pada 16 Agustus 2005. Parlemen Belanda cukup responsif dan cukup terbuka mengenai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh tentara Belanda antara 1945 sampai 1950. Walaupun kemudian belum ada saksi atau tindakan hukum selanjutnya, juga tidak pernah dibahas mengenai kompensasi bagi para korban dan keluarga korban yang tewas dalam pembantaian akibat agresi militer yang baru pada 16 Agustus 2005 yang diakui oleh Menlu Belanda bahwa agresi militer tersebut telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah